Di sebuah desa yang terletak di pinggiran kota, warga berkumpul di aula besar desa untuk mendengarkan sosialisasi mengenai rencana penggusuran pemukiman mereka. Tenda putih besar telah didirikan, menutupi lantai yang berdebu dan kursi-kursi yang ditempati oleh warga. Semua terlihat lesu, kelelahan, dan penuh ketegangan, seiring dengan berita yang baru saja mereka terima. Seorang pria berbadan tegap, mengenakan jas resmi, berdiri di podium, berbicara lancar tentang proyek pembangunan sebuah mal mewah yang akan menggusur rumah mereka. Pemilik tanah akan diberi kompensasi 200.000 per meter, sesuai dengan harga yang berlaku di wilayah ini. Ini adalah kesempatan bagi Anda semua untuk mendapatkan uang yang layak, ujarnya dengan suara keras. Namun, suara bisikan mulai terdengar dari berbagai sudut aula. Warga mulai berbicara pelan, memandang satu sama lain dengan rasa tidak percaya. Mereka sudah tahu harga NJOP, nilai jual objek pajak, di tanah mereka jauh lebih tinggi, sekitar 1 juta per meter. Mereka merasa harga yang ditawarkan sangat tidak adil. Di antara kerumunan itu, duduk seorang kakek tua bernama Pak Udin, seorang petani yang sudah berusia 70 tahun, dengan tubuh kecil dan keriput di wajahnya. Meskipun tubuhnya tidak lagi kuat, matanya masih tajam dan penuh perhitungan. Kakek ini bukanlah orang sembarangan. Di masa mudanya, dia dikenal sebagai orang yang sangat kuat dan memiliki keberanian luar biasa. Konon, ada cerita tentang dirinya yang bisa mengangkat sebuah ekskavator, meski saat itu tak ada yang tahu apakah itu benar atau hanya sekadar legenda. Pak Udin bukan hanya seorang petani, tetapi juga seorang yang dihormati oleh warga desa. Sejak muda, dia telah melalui berbagai macam tantangan hidup yang tidak pernah mudah. Meskipun telah melupakan sebagian dari masa mudanya, satu hal yang tidak bisa dia lupakan adalah tanah yang ia miliki. Tanah itu adalah hasil jerih payahnya selama puluhan tahun, dan sekarang orang lain ingin mengambilnya dengan harga yang sangat rendah. Tanah yang telah menghidupi keluarganya, tanah yang penuh kenangan, dan tanah yang menurutnya lebih dari sekadar nilai uang. Dengan perlahan, Pak Udin bangkit dari tempat duduknya. Semua mata terarah padanya, sebagian besar dengan rasa ingin tahu. Kakek itu berjalan perlahan menuju podium, disambut dengan keheningan yang mendalam. Ketika sampai, ia mengangkat tangan, meminta perhatian. Suaranya yang sudah lemah terdengar lantang di seluruh ruangan. Warga desa, kita tidak bisa diam saja saat mereka menawarkan kita harga yang begitu rendah. Ini tanah kita, tanah yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, tanah yang menjadi saksi bisu perjuangan kita selama bertahun-tahun, kata Pak Udin, suaranya bergetar karena emosi. Warga yang mendengarkan mulai memperhatikan, beberapa menundukkan kepala seakan mengerti pesan yang ingin disampaikan. Pak Udin melanjutkan, kita mungkin sudah tua, tapi kita tidak akan membiarkan tanah ini diambil begitu saja. Harga yang mereka tawarkan tidak pantas. Jika kita diam, kita akan kehilangan segala-galanya. Warga mulai berbicara satu sama lain, menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap tawaran pengembang. Mereka tidak ingin meninggalkan tanah mereka dengan harga yang tidak sebanding dengan nilai yang sesungguhnya. Namun, Pak Udin menatap mereka semua dengan penuh keyakinan. Matanya berbinar, seakan ada sesuatu yang sedang dipersiapkan di dalam benaknya. Mereka berpikir kita hanya orang miskin yang tidak tahu apa-apa. Tapi saya tahu, kita masih punya kekuatan, masih punya harapan. Kalau saya bisa mengangkat sebuah ekskavator di masa muda saya yakin kita semua bisa mengangkat sesuatu yang lebih besar dari itu. Kita harus berdiri bersama dan melawan, atau kita akan kehilangan segalanya. Pak Udin tidak hanya berbicara tentang kekuatan fisik, tetapi tentang kekuatan yang lebih dalam, kekuatan persatuan, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Warga yang mendengarkan mulai merasa semangat mereka kembali. Mereka merasa bahwa meskipun hidup mereka sederhana, mereka memiliki nilai yang tidak bisa dihargai dengan uang. Hari itu, suasana aula berubah. Warga desa yang semula cemas dan terpecah, kini mulai bersatu, bertekad untuk tidak menjual tanah mereka dengan harga yang tidak adil. Dan meskipun Pak Udin hanya seorang kakek tua dengan tubuh yang rapuh, kata-katanya mempengaruhi hati mereka, memberi mereka keberanian untuk melawan.
Setelah beberapa hari pertemuan warga yang penuh ketegangan, Pak RT, yang dikenal sebagai seorang tokoh penting di desa itu, dipanggil oleh pihak pengembang untuk sebuah pertemuan tertutup. Pagi itu, suasana desa tampak seperti biasa, sunyi, dengan aroma tanah yang lembab karena hujan semalam. Pak RT yang sudah berusia 50 tahun, memakai jas kerja lusuh, menapak menuju rumah pengembang yang terletak di tepi kota. Pengusaha ini, yang dikenal licik dan pintar berbicara, duduk di ruang kerjanya yang megah, dengan meja besar yang terisi dokumen-dokumen pengajuan proyek. Pak RT, saya paham kondisi desa ini, tapi kita harus realistis. Tanah yang Anda miliki dekat dengan kali. Kondisi itu membuat biaya pembangunan mal ini sangat tinggi, apalagi kita harus memastikan bangunan ini tidak ambruk. Jadi, tawaran kami sudah sangat adil, ujar pengembang itu sambil menyodorkan selembar kertas yang berisi penawaran harga. Pak RT menatap tawaran itu dengan skeptis. Tanah warga yang dipatok hanya 200.000 per meter. Padahal nilai NJOP yang telah dihitung oleh pihak desa sudah lebih dari 1 juta. Dia tahu betul bahwa jika dia menerima tawaran ini, warga desa akan marah besar. Namun, dia juga menyadari bahwa hidupnya tergantung pada keputusan ini. Pengembang ini adalah seseorang yang bisa memberi banyak keuntungan pada dirinya jika dia memainkan kartu yang benar. Warga sudah sepakat menolak harga itu. Pak, mereka ingin harga sesuai dengan NJOP, tidak kurang 1 rupiah pun, kata Pak RT dengan nada tegas. Pengembang itu tersenyum tipis. Saya sudah menduga ini. Tapi, kita bisa cari jalan keluar. Begini, Pak RT. Saya tahu Anda punya pengaruh besar di sini. Saya butuh bantuan Anda untuk sedikit menyentuh hati warga. Buat mereka lebih terbuka dengan penawaran ini. Tentu saja, saya akan menghargai bantuan Anda. Pak RT menatap pengembang itu dengan penuh perhitungan. Apa maksud Bapak? Sambil membuka laci meja, pengembang itu mengeluarkan sebuah amplop berisi uang tunai dan meletakkannya di atas meja. Ini, Pak RT, 20 juta. Anda bisa gunakan uang ini untuk mempengaruhi beberapa orang di desa. Temukan beberapa orang yang bisa diajak bicara. Buat mereka merasa bahwa harga yang kami tawarkan adalah yang terbaik, dan bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Saya yakin, jika mereka melihat ada yang setuju, warga lainnya akan mengikuti. Pak RT terdiam, matanya tertuju pada amplop berisi uang itu. Setiap helai uang yang ada di dalamnya seakan menggoda hatinya. Dia telah hidup susah selama bertahun-tahun, melihat para warga berjuang untuk mempertahankan tanah mereka. Namun, pengembang ini memberi tawaran yang sulit untuk ditolak. Tapi di sisi lain, dia tahu apa yang akan terjadi jika dia memainkan permainan ini. Warga desa akan merasa dikhianati, dan dia akan kehilangan rasa hormat mereka. Pak RT merasa terhimpit antara dua pilihan yang sulit. Pada akhirnya, dia menghela napas panjang, menyimpan amplop itu di sakunya. Saya akan coba, Pak. Tapi, saya ingin Anda tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah. Pengembang itu tersenyum puas. Terima kasih, Pak RT. Saya tahu Anda orang yang bijak dan tahu cara mengatur warga. Setelah itu, kita bisa bicarakan lebih lanjut mengenai hal lainnya. Setelah pertemuan itu berakhir, Pak RT pulang dengan perasaan campur aduk. 20 juta yang dia terima dari pengembang itu cukup untuk menyelesaikan banyak urusan pribadinya, dan dia tahu warga desa tidak akan tahu apa yang terjadi di balik layar. Namun, di hati kecilnya, dia merasa khawatir. Membujuk warga untuk menerima tawaran pengembang ini berarti mengkhianati kepercayaan mereka. Tetapi dia juga sadar bahwa pengusaha licik itu tidak akan berhenti dengan satu tawaran saja. Di desa, Pak RT mulai melaksanakan misinya. Dia menemui beberapa warga yang dianggap bisa diajak bicara, tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam kelompok kecil warga. Ia memanfaatkan uang yang ada untuk memberi mereka sedikit imbalan, dengan harapan mereka bisa ikut mendukung pengembang. Mulailah muncul provokator yang diam-diam menyusup ke dalam pertemuan warga, berbicara dengan penuh keyakinan tentang betapa pentingnya proyek ini untuk masa depan desa.
Mereka mulai menyebarkan pesan bahwa pembangunan mal ini akan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian desa. Warga yang semula menolak mulai merasa ragu, terbawa oleh argumen-argumen tersebut. Namun, ada juga yang tetap teguh pada pendirian mereka. Warga yang sudah disusupi provokator itu mulai membangun opini yang bertentangan dengan warga lainnya, menyebabkan keretakan dalam komunitas desa. Waktu terus berjalan, dan berita tentang penggusuran semakin meluas di kalangan warga desa. Suasana semakin tegang, seiring dengan upaya pengembang yang terus menggali potensi untuk memaksakan proyek mereka. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Pak RT, pengembang kembali menghubungi dirinya. Kali ini, dengan tawaran yang lebih menggoda, harga tanah yang semula 200.000 per meter kini dinaikkan menjadi 500.000 per meter. Pak RT, kami mendengarkan masukan Anda. Kami ingin memastikan warga bisa menerima tawaran ini. Kami naikkan harga menjadi 500.000 per meter. Ini harga yang sangat wajar mengingat kondisi tanah di sana. Tanah itu dekat kali, dan jika hujan deras, bisa saja terendam banjir. Belum lagi, lokasi yang terpencil, susah untuk dijual di masa depan. Harga segitu adalah harga yang adil, ujar pengembang itu dengan nada penuh harapan. Pak RT menundukkan kepala. Angka itu, meski lebih tinggi, masih jauh dari nilai NJOP yang seharusnya. Namun, 500.000 per meter lebih tinggi daripada yang sebelumnya, dan di matanya, uang itu adalah kesempatan untuk membawa kemakmuran bagi dirinya sendiri, meskipun harus mengorbankan kepercayaan yang telah diberikan oleh warga desa. Dia tahu, jika tawaran ini diterima, kehidupannya akan berubah. Pikirannya mulai dipenuhi keraguan. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Pak RT dengan nada berat. Teruskan tugas Anda, Pak RT. Segera bentuk tim provokator yang lebih besar. Anda tahu siapa yang bisa diajak bicara. Arahkan mereka untuk memberitahu warga bahwa tanah itu tidak berharga lagi, bahwa pembangunan mal ini akan membawa keuntungan lebih besar, membuka lapangan pekerjaan, dan lebih baik daripada hidup di daerah yang terisolasi. Tanah yang dekat kali dan mudah terkena banjir itu hanya akan menyusahkan mereka ke depannya. Jawab pengembang itu dengan senyum licik. Pak RT meninggalkan pertemuan itu dengan perasaan hampa. Ia kembali ke desanya dengan tekad yang semakin bulat, meskipun hati kecilnya masih merasa terpecah. Sesampainya di rumah, ia langsung memulai tugasnya, membentuk tim provokator untuk menjalankan misinya. Dalam beberapa hari, Pak RT berhasil mengumpulkan beberapa orang yang dianggap bisa dipercayai. Mereka adalah warga desa yang cukup berpengaruh, meskipun tidak selalu dihormati oleh semua orang. Mereka ini adalah tokoh-tokoh yang, meskipun tidak memiliki jabatan resmi, seringkali memiliki kekuatan dalam mempengaruhi pemikiran orang lain. Pak RT mendekati mereka satu persatu, menawarkan uang dan sedikit janji keuntungan. Kita harus cari cara agar warga mau menerima tawaran pengembang ini, kata Pak RT saat berbicara dengan salah satu provokator yang sudah lebih dulu dia ajak bergabung. Kalian paham, tanah ini tidak ada harganya lagi. Kalau hujan datang, tanah ini bisa terendam. Kalau kita tetap bertahan, kita akan tetap hidup dalam kemiskinan dan keterisoliran. Salah seorang provokator, Ibu Lina, seorang wanita parubaya yang dikenal cukup vokal dalam rapat desa, mengangguk-angguk. Tapi Pak RT, bagaimana jika warga tahu kita hanya dibayar untuk menghasut mereka? Saya takut mereka akan marah besar. Pak RT menggelengkan kepala. Tidak usah khawatir. Kita hanya perlu memberitahu mereka sedikit demi sedikit. Katakan pada mereka bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka. Mal itu akan memberi pekerjaan, dan tanah yang kita miliki itu dekat kali. Ini bukan tempat yang bagus untuk bertahan hidup. Jika mereka menolak, mereka akan semakin miskin. Dengan serangkaian pertemuan dan strategi yang matang, tim provokator mulai bergerak. Mereka menyusup ke tengah-tengah warga, berbicara kepada mereka dengan cara yang tidak langsung, membuat warga ragu terhadap nilai tanah mereka. Di tengah-tengah pertemuan desa, seorang provokator bernama Pak Budi yang terkenal dengan cara bicaranya yang meyakinkan mulai menghasut. Saya dengar tanah ini akan tenggelam kalau ada hujan besar. Di sini juga dekat kali,
dan kalau hujan datang, bisa terendam. Kita harus menerima tawaran ini, lebih baik daripada terus terjebak dalam keterisolasian. Pak Budi berbicara dengan tenang dan penuh keyakinan. Warga yang tadinya tidak ingin menerima tawaran pengembang mulai merasa ragu. Beberapa dari mereka yang kurang yakin tentang masa depan tanah mereka merasa terbebani oleh perkataan Pak Budi. Sementara itu, Pak RT terus memonitor gerakan mereka. Dia memastikan agar tim provokator tetap bergerak lancar, mempercepat proses penghasutan. Kalian harus lebih keras lagi, lebih meyakinkan. Bicarakan soal biaya tinggi yang akan dikeluarkan jika mereka tetap tinggal di sini. Tanah ini akan semakin tidak berguna. Kita harus bergerak cepat. Pak RT memberikan instruksi kepada timnya. Satu persatu, warga yang tadinya bersikukuh menolak harga penggusuran mulai merasa bingung. Mereka mulai merasa bahwa tanah mereka tidak seberharga yang mereka kira. Beberapa bahkan mulai berpikir bahwa pindah ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih maju dengan pembangunan mal besar, adalah pilihan yang lebih bijak. Seiring berjalannya waktu, usaha provokator mulai membuahkan hasil. Perlahan, beberapa warga desa yang sebelumnya keras menolak tawaran pengembang kini mulai goyah. Mereka mulai terdorong untuk mempertimbangkan penawaran yang diajukan. Sejumlah provokator semakin gencar berbicara, membanjiri warga dengan alasan-alasan yang meyakinkan tentang betapa sulitnya hidup di desa yang terisolasi, dekat kali, dan rawan banjir. Mereka bahkan mulai menambahkan, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jangan sia-siakan. Pak RT merasa sedikit lega melihat ada beberapa warga yang mulai melunak. Salah satunya adalah Pak Dani, seorang petani tua yang rumahnya terletak di dekat kali. Pak Dani yang sebelumnya sangat keras menentang penggusuran, kini mulai ragu. Di bawah desakan dari provokator, ia mulai berbicara dengan istrinya, merundingkan apakah mereka harus menerima tawaran pengembang atau tetap bertahan di tanah mereka yang semakin rawan. Pak Dani mengunjungi rumah Pak RT pada suatu sore yang sepi. Pak RT membuka pintu dengan ragu, melihat wajah Pak Dani yang terlihat bingung. "Ada apa, Pak Dani?" tanya Pak RT. Mencoba membaca ekspresi wajahnya. Saya sudah mulai berpikir, Pak RT, kalau tanah ini terendam, bagaimana nasib kami? Anak-anak kami sudah pergi, dan tanah ini sudah semakin sulit untuk diolah. Saya ingin tahu lebih jelas tentang tawaran itu, kata Pak Dani dengan suara pelan, penuh keraguan. Pak RT menatap Pak Dani dengan cermat. Saya paham, Pak Dani. Tapi ingat, ini bukan keputusan yang mudah. Banyak yang masih menentang, dan kita harus berpikir panjang. Kalau kita jual, mungkin kita bisa mendapatkan uang untuk memulai hidup baru di tempat yang lebih baik. Jawab Pak RT sambil mengingatkan bahwa banyak yang masih menunggu keputusan dari mereka. Pak Dani mengangguk pelan, tapi mata tuanya tampak penuh kebimbangan. Tapi, berapa lama lagi kami bisa bertahan di sini, Pak RT? Apalagi dengan hujan yang semakin sering. Saya khawatir tanah ini akan benar-benar hilang begitu saja. Pak RT melihat kesempatan ini dan mulai memberi penjelasan lebih mendalam tentang bagaimana penawaran pengembang mungkin adalah yang terbaik. Pihak pengembang akan memberi kita harga yang wajar. Mereka sudah setuju memberikan 500.000 per meter. Selain itu, pembayaran akan dilakukan setelah nama di surat tanah resmi dipindahkan ke nama mereka. Semuanya akan berjalan lancar, Pak Dani. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah berbincang cukup lama, Pak Dani setuju untuk menandatangani surat perjanjian, meskipun dengan hati yang penuh keraguan. Pak RT segera mengatur pertemuan antara Pak Dani dan pihak pengembang untuk menandatangani dokumen resmi. Mereka sepakat bahwa uang akan dibayarkan 1 bulan setelah proses pemindahan nama selesai. Tidak hanya Pak Dani, warga lain pun mulai merasa terpengaruh. Mereka yang awalnya menolak mulai melihat bahwa hidup di desa yang semakin terisolasi mungkin bukan pilihan yang bijak. Beberapa dari mereka, yang sudah lanjut usia atau tidak memiliki anak yang membantu, merasa bahwa tawaran pengembang adalah kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Namun, meski ada yang mulai melunak, jumlah mereka tetap sedikit dibandingkan dengan mereka yang menolak.
Warga yang menentang penggusuran masih jauh lebih banyak. Mereka yang tetap teguh dengan keputusan mereka merasa bahwa tanah mereka adalah warisan, dan mereka tidak ingin begitu saja menyerah pada pengembang yang hanya mengejar keuntungan. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa menggantikan tanah yang telah mereka garap bertahun-tahun. Ibu Siti, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di ujung desa, adalah salah satu warga yang sangat keras menolak. Ia sangat mencintai tanahnya, meskipun hanya berupa sebidang tanah kecil yang dia kelola dengan suaminya. Kami bukan orang kaya, tapi tanah ini adalah hidup kami. Kami akan mati di sini, dan anak-anak kami akan mewarisi tanah ini, katanya suatu hari ketika berbicara dengan tetangganya di depan rumah. Ibu Siti yang tidak terpengaruh dengan iming-iming pengembang merasa kecewa melihat beberapa tetangganya mulai menandatangani perjanjian. Bahkan, salah satu tetangganya yang sangat dekat dengannya, Bu Leni, akhirnya memilih untuk menerima tawaran pengembang. Kami hanya ingin hidup lebih baik. Siti, tanah ini sudah tidak aman. Kalau kita terus bertahan, kita akan semakin miskin, kata Bu Leni dengan nada berat. Ibu Siti merasa hati kecilnya hancur, tetapi ia tidak menyerah. Ia memutuskan untuk mengumpulkan warga yang masih menentang penggusuran dan berbicara langsung dengan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka merampas tanah kita begitu saja, ujar Ibu Siti dengan penuh semangat saat berbicara di depan warga yang berkumpul di rumahnya. Kita harus berdiri bersama. Kita harus menuntut harga yang pantas dan memastikan bahwa pengembang tidak bisa begitu saja mengendalikan hidup kita. Warga yang tetap menentang mulai berkumpul lebih sering. Mereka berdiskusi, merencanakan langkah selanjutnya. Ada yang menyarankan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Ada juga yang meminta bantuan dari pihak luar untuk memastikan hak mereka sebagai pemilik tanah dilindungi. Namun, meskipun semangat mereka tetap kuat, tekanan dari pengembang semakin terasa. Provokator yang disusupkan Pak RT mulai bekerja lebih keras, menyusup ke dalam kelompok yang menentang dan mencoba menggoyahkan pendirian mereka. Tanah kalian sudah tidak bernilai lagi. Percayalah, tidak ada yang akan membeli tanah yang dekat kali dan rawan banjir ini, ujar salah seorang provokator dalam upaya untuk merusak persatuan mereka. Berita tentang penipuan itu menyebar seperti api yang melalap habis tumpukan kayu kering. Warga yang sebelumnya sudah menandatangani perjanjian dengan pengembang kini merasa tertipu. Mereka diberi uang hanya 300.000 per meter tanah. Dengan alasan itu adalah biaya untuk balik nama. Harga yang sebelumnya dijanjikan 500.000 per meter kini berbalik menjadi kenyataan yang pahit. Bahkan lebih buruk, uang yang diberikan tidak cukup untuk menutupi biaya pengurusan dokumen, apalagi untuk memulai hidup baru. Warga yang merasa terperangkap dalam kesepakatan itu mulai menyadari bahwa mereka telah diperdaya. Beberapa dari mereka yang sudah menandatangani perjanjian merasa bingung, tak tahu harus kemana untuk meminta pertolongan. Mereka mulai berkumpul, berbisik satu sama lain, mempertanyakan apa yang bisa mereka lakukan. Kenapa kita bisa sebodoh itu? Kata Pak Dani, yang merasa sudah terjebak oleh kata-kata manis pengembang. Uang itu cuma cukup untuk bayar beberapa kebutuhan, tidak cukup untuk pindah dan memulai hidup baru. Ibu Siti yang tak terima melihat warga desa begitu hancur, mencoba mengumpulkan kekuatan mereka. Kita harus melawan ini, tidak bisa begitu saja membiarkan mereka menghancurkan hidup kita, ujarnya dengan penuh semangat, meskipun matanya terlihat berkaca-kaca. Namun, dalam keputusasaan itu, sebuah kabar mengejutkan datang. Kabar buruk yang tersebar ke telinga warga desa tiba di rumah Pak RT, sebuah nama yang sudah lama tidak terdengar di desa mereka. Nama yang dianggap legendaris, bahkan menakutkan bagi sebagian orang, Kakek Pitung. Kakek Pitung, seorang jawara kaya raya yang sudah berusia 80 tahun, dikenal sebagai sosok yang luar biasa kuat, penuh harisma, dan dihormati karena kekayaannya serta kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan dengan cara yang tak biasa. Cerita tentang Kakek Pitung sudah menjadi legenda di seluruh penjuru desa dan kota. Ia dulu seorang pemuda yang dikenal tidak hanya karena kekuatan fisiknya, tetapi juga kepandaiannya dalam bisnis dan strategi. Di masa mudanya, ia dipercaya banyak orang karena kemampuannya mengatasi masalah, terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan. Meskipun usianya sudah senja,
Kakek Pitung masih dikenal sebagai sosok yang berpengaruh. Rumahnya yang megah terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Namun setiap kali ia keluar, orang-orang selalu menundukkan kepala, menghormatinya. Tangan tuanya mungkin sudah tidak lagi sekuat dulu, namun otaknya tetap tajam dan tidak pernah lelah merencanakan strategi. Suatu malam, kakek Pitung mendengar kabar tentang penipuan ini. Salah seorang pengawalnya datang dengan wajah cemas, melaporkan bahwa warga desa yang sudah ditipu pengembang merasa terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa berkata apa-apa, kakek Pitung menutup matanya sejenak, berpikir keras. Ia tahu bahwa keadilan harus ditegakkan, dan bahwa ini adalah momen untuk bertindak. Keesokan harinya, kakek Pitung memanggil beberapa orang ke rumahnya. Di antara mereka adalah beberapa tokoh penting, pengacara, serta orang-orang yang memiliki koneksi luas di luar kota. Saya tidak bisa tinggal diam melihat orang-orang kecil diperdaya seperti ini. Mereka sudah cukup menderita, dan pengembang itu harus belajar bahwa mereka tidak bisa begitu saja mempermainkan orang-orang desa, katanya dengan tegas. Rencana kakek Pitung pun mulai disusun. Ia memutuskan untuk bertindak cepat dan tegas. Pertama-tama, ia akan memanggil pengembang tersebut untuk berbicara langsung, suatu cara yang pasti akan membuat pengembang itu terkejut. Mereka perlu tahu bahwa mereka salah besar jika menganggap kita bisa ditipu begitu saja, kata kakek Pitung kepada orang-orang yang hadir di pertemuan tersebut. Pak RT, yang saat itu mendengar kabar tentang kakek Pitung, merasa cemas. Ia tahu betul siapa kakek Pitung dan apa yang bisa terjadi jika orang itu turun tangan. Apalagi, jika kakek Pitung tahu tentang keterlibatannya dalam memperkenalkan pengembang kepada warga, dia tahu bahwa konsekuensinya bisa sangat berat. Ini bukan hanya masalah hukum. Kakek Pitung bisa menghancurkan reputasi saya dalam sekejap, pikir Pak RT, merasa ketakutan. Sementara itu, kakek Pitung mulai melakukan langkah-langkah untuk mengungkapkan kebenaran di balik penipuan ini. Ia mengumpulkan bukti-bukti dan mempersiapkan tim yang terdiri dari pengacara, jurnalis, dan beberapa orang yang berpengalaman dalam dunia politik. Kita akan buktikan bahwa pengembang ini adalah penipu besar. Kita akan membuat mereka sadar bahwa mereka tidak bisa merugikan orang-orang yang sudah berjuang untuk hidup mereka, ujar kakek Pitung dengan penuh keyakinan. Tak lama setelah itu, warga yang sebelumnya merasa bingung mulai melihat harapan. Mereka merasa mendapat dukungan dari seseorang yang tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan. Kakek Pitung mulai turun ke desa, menemui warga yang merasa tertipu dan memberikan mereka rasa aman. Kalian tidak sendiri. Kita akan hadapi ini bersama-sama, katanya sambil menepuk pundak Pak Dani yang masih merasa kecewa. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pagi itu, suasana desa yang biasanya tenang kini dipenuhi ketegangan. Warga yang telah menolak penggusuran berkumpul di jalanan, berdiri berbaris dengan penuh tekad. Masing-masing dari mereka memegang poster dan spanduk yang bertuliskan kalimat-kalimat penolakan terhadap keputusan yang telah diambil oleh pengembang. Mereka tidak akan menyerah begitu saja meskipun uang sudah diterima, meskipun mereka telah diberi janji-janji manis. Mereka tahu, apa yang terjadi adalah penipuan besar yang harus dihadapi. Di sisi lain, sebuah eskavator besar mulai bergerak maju menuju rumah-rumah warga yang telah setuju untuk dijual. Suara mesin yang meraung-raung menambah ketegangan di udara. Di belakang eskavator, ada deretan polisi dan preman yang sudah disiapkan untuk menertibkan warga yang mencoba menghalangi jalannya penggusuran. Polisi tampak garang dengan seragam mereka yang serba hitam, sementara preman-preman yang disewa terlihat mencolok dengan sikap kasar dan tatapan menantang. Pak RT, yang sudah merasa terjepit, berdiri di sisi pengembang dengan raut wajah cemas. Ia menyaksikan segala persiapan yang telah dilakukan, dan meskipun ada rasa bersalah dalam dirinya, ia tahu bahwa pengembang telah mengikatnya dalam permainan ini. Kini, Pak RT hanya bisa berharap agar penggusuran berjalan lancar dan tanpa hambatan, meskipun di dalam hatinya, ia tahu bahwa banyak warga yang merasa dikhianati. Warga yang menolak mulai berbicara keras, berteriak dan mengancam untuk melawan. Mereka tidak akan membiarkan tanah mereka dirampas begitu saja. Kita sudah cukup, Pak RT. Ini bukan hanya soal uang, ini soal hak kita sebagai warga,
teriak Ibu Siti, dengan wajah marah penuh kekesalan. Kami sudah bekerja keras untuk tanah ini. Jangan biarkan pengembang ini merampasnya. Namun, meskipun warga menentang, eskavator itu terus bergerak maju, perlahan menuju rumah-rumah yang sudah terdaftar untuk digusur. Polisi mulai menahan beberapa warga yang berusaha mendekat, sementara preman-preman mulai menyebar di sekitar mereka, siap untuk bertindak jika ada yang mencoba menghalangi. Tiba-tiba, di tengah kerumunan yang semakin panik, suara derap langkah kaki yang berat terdengar. Semua mata menoleh, dan seketika itu juga, sebuah mobil mewah berhenti di pinggir jalan. Dari dalam mobil itu keluar sosok yang sudah sangat dikenal oleh orang-orang desa, Kakek Pitung. Dengan langkah yang penuh percaya diri, Kakek Pitung berjalan menuju pusat kerumunan. Meskipun usianya sudah mencapai 80 tahun, tubuhnya masih tegap, dan auranya yang karismatik membuat setiap orang di sekitar merasa takjub. Pakaian hitam yang dikenakannya terlihat kontras dengan kesan tua yang melekat di tubuhnya. Di wajahnya tergambar kebijaksanaan yang datang dari pengalaman hidup yang panjang, dan di matanya ada api keberanian yang tak pernah padam. Kalian pikir kalian bisa begitu saja menghancurkan kehidupan orang-orang ini? Suara Kakek Pitung bergema di antara kerumunan, membuat semua orang terdiam. Polisi dan preman yang sebelumnya tampak siap untuk bertindak, kini sedikit ragu. Kakek Pitung bukanlah orang sembarangan, dan keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat mereka berhenti sejenak. Pak RT yang melihat kedatangan Kakek Pitung merasa gugup. Ia tahu persis bahwa ini adalah sosok yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kakek Pitung, ini sudah keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Warga ini sudah menerima tawaran, dan penggusuran harus tetap dilakukan, kata Pak RT dengan suara yang gemetar, berusaha menghindari tatapan tajam Kakek Pitung. Namun Kakek Pitung hanya tersenyum tipis, tidak terpengaruh oleh kata-kata Pak RT. Pak RT, kalau Anda berpikir bahwa uang bisa membeli segalanya, Anda salah besar. Ini bukan hanya soal uang, ini soal hak. Mereka yang terjebak dalam janji-janji manis itu tidak tahu apa yang mereka hadapi, ujar Kakek Pitung dengan tegas, tatapannya tajam seperti pedang yang siap memotong kebohongan. Kemudian, Kakek Pitung menoleh ke arah pengembang yang berdiri di belakang polisi. Dan Anda, pengusaha licik yang hanya melihat tanah ini sebagai objek bisnis. Anda mungkin punya uang, tetapi Anda tidak punya hati. Anda pikir Anda bisa membeli segalanya, tapi Anda lupa bahwa ada hal-hal yang lebih berharga dari uang. Kami bukan boneka yang bisa Anda mainkan begitu saja. Pengembang itu, yang sudah merasa terpojok oleh kata-kata Kakek Pitung, mencoba membela diri. Kami hanya menjalankan proyek ini untuk pembangunan kota. Tidak ada yang salah dengan itu, jawabnya, meskipun suaranya terdengar ragu. Kakek Pitung mendekatkan wajahnya ke wajah pengembang. Pembangunan bukanlah alasan untuk menghancurkan kehidupan orang. Pembangunan adalah untuk mensejahterakan, bukan untuk menindas, kata Kakek Pitung. Setiap kata-katanya penuh penekanan. Warga yang sebelumnya pasrah mulai terbangun. Rasa takut mereka mulai tergantikan oleh keberanian. Mereka mulai bergerak maju, berdiri tegak di samping Kakek Pitung, menyuarakan penolakan mereka terhadap penggusuran ini. Kami tidak akan mundur, kami akan melawan, teriak Ibu Siti, suaranya penuh semangat. Pak RT, yang melihat semakin banyak warga yang bergabung dengan Kakek Pitung, merasa semakin tertekan. Dia tahu, jika Kakek Pitung sudah turun tangan, ini bukan hanya soal tanah lagi, ini adalah soal harga diri. Ini sudah terlambat. Kakek, warga yang sudah menandatangani perjanjian, bagaimana kalau mereka menggugat kita? Tanya Pak RT dengan nada khawatir. Kakek Pitung memandangnya dengan tatapan penuh pengertian. Pak RT, jika Anda benar-benar peduli dengan warga ini, Anda harus berpihak pada mereka. Uang itu tidak akan bisa membeli kehormatan Anda, jawabnya dengan suara penuh keyakinan. Dengan suasana yang semakin memanas, eskavator yang bergerak maju berhenti. Semua mata kini tertuju pada Kakek Pitung yang berdiri dengan gagah di tengah kerumunan. Di sebuah desa yang tengah dilanda konflik penggusuran tanah oleh pengembang yang licik, Kakek Pitung, seorang jawara berusia 80 tahun dengan kekuatan luar biasa, muncul sebagai sosok penyelamat.
Dengan kekuatan fisik yang tak terduga, ia menahan eskavator, mengusir polisi dan preman, dan membagikan uang kepada warga yang telah ditipu. Dengan keberanian dan tekad yang luar biasa, kakek Pitung menghadapi pengembang dengan ancaman keras dan mengembalikan keadilan kepada warga desa. Sebuah kisah tentang perlawanan, kekuatan, dan keadilan yang akan membuat Anda terpukau. Jangan lewatkan perjuangan kakek Pitung yang mengubah segalanya.